Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan memberi pengantar tentang ibadah yang sia-sia. Di era digital ini ada banyak sekali kalau melihat berbagai keterangan dari Al-Quran dan hadis Nabi, berbagai ibadah yang dilakukan oleh orang-orang tampaknya menjadi sia-sia. Kenapa? Karena seperti disinyalir oleh Rasulullah SAW, ada banyak ibadah-ibadah yang nampaknya seperti ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena niatnya yang tidak benar, alias sesungguhnya tidak karena Allah dan tidak ikhlas, maka pekerjaan-pekerjaan yang nampak ibadah kepada Allah itu sesungguhnya dia pekerjaan yang bersifat duniawiah saja. Tapi sebaliknya, ada banyak ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang nampaknya dia menjadi ibadah yang bersifat duniawiah saja, tetapi karena niatnya benar, karena Allah dan ikhlas, dia menjadi ibadah-ibadah yang bersifat ukhrawiyah. Teman-teman yang saya cintai, misalnya ada orang membaca Al-Quran, tentu saja kita menilai perbuatan orang yang membaca Al-Quran itu bernilai akhirat. Tetapi karena niatnya pamer, niatnya karena ingin dipuji oleh orang-orang lain, maka dia menjadi pekerjaan yang sifatnya duniawiah saja. Sebaliknya ada orang yang mungkin dia mengajar pelajaran-pelajaran umum seperti matematik, kimia, dan sejenisnya, tetapi karena niatnya karena Allah dan ikhlas, maka pekerjaan-pekerjaan yang nampaknya bersifat duniawiah itu, dia menjadi pekerjaan-pekerjaan yang bernilai ukhrawiyah. Teman-teman yang saya cintai, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya pamer tadi itu, sebetulnya pekerjaan-pekerjaan tersebut dia oleh Rasulullah dikategorikan sebagai syirik kecil. Kenapa itu dikategorikan demikian? Karena pekerjaan tersebut tidak diniatkan karena Allah, tapi karena yang lain. Karena itu ketika Rasul menjelaskan salah satu ayat, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha fala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Rasul pernah ditanya ketika sampai pada ayat wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, salah satu penjelasan Rasul adalah yang aku takutkan pada umatku adalah syirik dan syahwat yang tersembunyi. Atakhawafu ala ummati asyirka wasyahwatal khafiyah. Sahabat kemudian ada yang bertanya, Rasul, memang umatmu ada yang syirik? Kata Rasul, iya, banyak umatku yang syirik walaupun dia telah mengaku dan beriman kepada Allah. Kenapa bisa demikian? Rasul menjawab, ama innahum la ya'buduna syamsan wala qamaran wala hajaron wala wasanan walakin yura'una bi'amalihim. Mereka disebut syirik bukan karena mereka menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah batu, dan menyembah patung, tetapi seluruh ibadah-ibadah itu dilakukan karena pamer. Nah, pamer itulah yang oleh Rasul dikategorikan sebagai syirik karena tidak murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikategorikan sebagai ibadah yang sia-sia. Kenapa? Karena di akhirat kelak Allah menegaskan, kalau kau beribadah bukan karena aku, tapi karena sesuatu selain aku, maka silahkan engkau minta pahala, engkau minta balasan kepada sesuatu selain aku tadi itu. Jadi sekarang ini apa yang oleh Rasul wanti-wanti 14 abad yang lalu, sekarang terbukti begitu mudah orang melakukan ibadah dengan niat pamer. Kita di zaman era medsos ini
banyak orang melakukan kebaikan-kebaikan, apakah itu salat tahajud, baca Al-Quran, berdoa, dan sebagainya, itu sengaja disiarkan dalam medsos, tapi sesungguhnya itu adalah bentuk riya, bentuk pamer. Dan itulah yang membuat, kata Rasulullah, ibadahnya menjadi sia-sia. Karena itu yang ditakutkan oleh Rasulullah, satu zaman yang dimana mereka melakukan kebaikan apapun, mereka pamerkan kepada orang lain. Maka Rasulullah pernah mengatakan, man sholla yuroi faqad asyraka, wa man shoma yuroi faqad asyraka, wa man tasaddaqu yuroi faqad asyraka. Barang siapa yang sholat karena pamer, maka dia telah syirik. Barang siapa berpuasa karena pamer, maka dia telah syirik. Dan barang siapa bersedekah karena pamer, dia telah syirik. Teman-teman yang saya cintai. Yang kedua, tadi dalam hadis yang Rasul takutkan selain syirik tadi adalah asyahwah al-khafiyah. Syahwah al-khafiyah ini bisa kita artikan sebagai nafsu yang terselubung, nafsu yang tersembunyi. Kalau penjelasan literalnya adalah berkaitan dengan orang-orang yang tengah berpuasa, tetapi pada saat dia berpuasa, dia tidak bisa menahan nafsunya kepada istrinya, maka dia kemudian meluapkan nafsunya kepada istrinya, sehingga yang bersangkutan kemudian membatalkan puasanya. Tapi ada tafsir lain bahwa asyahwa al-khafiyah itu juga menyangkut nafsu atau kepentingan yang tersembunyi. Dalam bahasa lain bisa kita sebut dengan istilah vested interest. Karena itu banyak orang yang melakukan berbagai macam kebaikan, berbagai macam dharma dan sedekah, tetapi di balik itu semua, selain yang bersangkutan itu ingin pamer, riya, tetapi sekaligus ia juga sebetulnya memiliki niat yang terselubung. Yang niat itu tidak dia utarakan, tetapi dia sembunyikan di balik berbagai macam perbuatan-perbuatan terpujinya itu. Teman-teman yang saya cintai, untuk itu wanti-wanti Rasulullah harus kita perhatikan betul, karena era ini adalah era di mana setiap orang begitu mudah memamerkan berbagai macam kebaikannya, begitu mudah menyiarkan berbagai macam amal-amal solehnya. Saya akan akhiri, semoga bermanfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.